Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saneta Nurhayanti Putri, kelas 5D Standbook 218-10166, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Muhammadiyah Kendari. Dalam video ini saya akan menjelaskan materi tentang sistem pendukung keputusan untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Baik, dalam makalah saya terdapat 6 rumusan masalah. Yang pertama yaitu, apakah pengertian sistem pendukung keputusan itu? Yang kedua, apakah tujuan dan fungsi sistem pendukung keputusan? Yang ketiga, apa saja jenis-jenis pendukung keputusan? Dan rumusan masalah keempat, bagaimana model dan manfaat model sistem pendukung keputusan? Yang kelima, apakah komponen sistem pendukung keputusan? Dan yang keenam, bagaimana tahapan pembuatan sistem pengambilan keputusan? Selanjutnya langsung pada pembahasan. Adapun pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian sistem pendukung keputusan. Menurut Raymond McLeod, sistem pendukung keputusan merupakan sebuah sistem yang menyediakan kemampuan untuk menyelesaikan masalah dan komunikasi untuk permasalahan yang bersifat non-terstruktur. Sedangkan menurut Michael Scott Morton dan Peter G. Wiken menyatakan bahwa sistem pendukung merupakan sistem penghasil informasi yang ditujukan pada suatu masalah yang harus dibuat oleh manajer. Menurut Sprague dan Wonston mendefinisikan sistem pendukung keputusan yang memiliki 5 karakteristik. Yang pertama yaitu dipergunakan untuk membantu para pengambil keputusan. Yang kedua, dipergunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang mustahil dilakukan dengan kalkulasi manual. Yang ketiga, melalui cara simulasi interaktif. Yang keempat, di mana data dan model analisis sebagai komponen utama. Pembahasan yang kedua yaitu tujuan dan fungsi sistem pendukung keputusan. Tujuan sistem pendukung keputusan yang dikemukakan oleh Keen dan Scott dalam buku Sistem Informasi Manajemen McLeod tahun 1998 mempunyai 3 tujuan yang akan dicapai. Adapun tujuan yang pertama yang akan hendak dicapai yaitu membantu manajer membuat keputusan untuk memecahkan masalah semi terstruktur. Yang kedua, mendukung penilaian manajer akan tetapi bukan mencoba untuk menggantikannya. Tujuan yang ketiga yaitu meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan manajer daripada efisiensinya. Selanjutnya pembahasan yang ketiga, jenis-jenis sistem pendukung keputusan. Yang pertama, jenis keputusan terstruktur. Keputusan terstruktur adalah keputusan yang dilakukan secara berulang-ulang dan bersifat rutin. Informasi yang dibutuhkan dalam keputusan terstruktur yaitu spesifik, terjadwal, sempit, interaktif, real time, internal, dan lengkap. Prosedur yang dilakukan untuk mengambil keputusan sangat jelas. Keputusan ini dilakukan pada manajemen tingkat bawah. Yang kedua yaitu jenis keputusan semi terstruktur. Keputusan semi terstruktur adalah keputusan yang mempunyai sifat, yakni sebagian keputusan dapat ditangani komputer dan yang lain harus tetap dilakukan oleh pengambil keputusan itu sendiri. Pada keputusan semi terstruktur, informasi yang dibutuhkan fokus, spesifik, interaktif, internal, real time, dan terjadwal. Selanjutnya, keputusan tidak terstruktur. Keputusan tidak terstruktur adalah keputusan yang penanganannya rumit karena tidak terjadi berulang-ulang atau tidak selalu terjadi. Keputusan ini menuntut pengalaman dan berbagai sumber yang bersifat eksternal
Keputusan ini umumnya terjadi pada manajemen tingkat atas. Informasi yang dibutuhkan umum, luas, internal, dan eksternal. Selanjutnya, pembahasan yang keempat, permodelan dan manfaat sistem pendukung keputusan. Model diklasifikasikan menjadi 3 kelompok menurut tingkat abstraksinya dalam Turban 1998. Yang pertama, model ikonik atau skala. Model ikonik dapat muncul pada 3 dimensi sebagaimana pesawat terbang, mobil, jembatan, atau alat alur produksi. Yang kedua yaitu model analog. Model analog adalah sebuah model yang tidak tampak mirip model aslinya, tetapi bersifat seperti sistem aslinya. Model analog lebih bersifat abstrak dari permodelan ikonik dan merupakan presentasi simbolik dari realitas. Model ini biasanya berbentuk bagan atau diagram 2 dimensi yang dapat berupa model fisik tetapi bentuk model berbeda dari bentuk sistem yang nyata. Kemudian yang ketiga yaitu model matematik atau kuantitatif. Kompleksitas hubungan pada banyak sistem organisasional tidak dapat disajikan secara model ikonik atau model analog. Oleh karena itu, model yang dapat dideskripsikan dengan model matematis. Sebagian besar analisis yang sistem pendukung keputusan dilakukan secara numerik dengan model matematis atau model kuantitatif sehingga dinamakan model matematik atau kuantitatif. Kemudian masuk pada manfaat model, terdiri dari 5 yaitu manfaat yang pertama, model dapat memungkinkan penghematan waktu. Manfaat model yang kedua yaitu untuk memanipulasi model jauh lebih mudah daripada memanipulasi sistem yang nyata. Manfaat yang ketiga, biaya analisis permodelan jauh lebih murah jika dibandingkan dengan biaya eksperimen yang sama yang dilakukan pada model sistem nyata. Biaya dari kesalahan yang dibuat selama eksperimen jauh lebih murah jika digunakan model dibandingkan dengan sistem nyata. Manfaat terakhir yaitu model meningkatkan dan memperkuat pembelajaran dan pelatihan. Pembahasan yang kelima yaitu komponen sistem pendukung keputusan. Dalam sistem pendukung keputusan terdapat komponen yang pertama yaitu subsistem manajemen data. Subsistem manajemen data merupakan subsistem yang menyediakan data bagi sistem sumber data berasal dari data internal, data eksternal. Subsistem ini termaksud basis data berisi data yang relevan untuk situasi dan diatur oleh perangkat lunak yang disebut Database Management System atau DBMS. Yang kedua yaitu komponen subsistem manajemen model. Subsistem manajemen model merupakan subsistem yang berfungsi sebagai pengelola berbagai model-model, harus bersifat fleksibel, artinya mampu membantu penggunaan untuk memodifikasi atau menyempurnakan model seiring dengan perkembangan pengetahuan. Perangkat lunak ini disebut dengan Model Based Management System atau MBSM. Komponen yang ketiga yaitu subsistem manajemen pengetahuan. Subsistem manajemen pengetahuan sebagai pendukung sembarang subsistem yang lain atau sebagai suatu komponen yang bebas. Subsistem ini berisi data item yang diproses untuk menghasilkan pemahaman, pengalaman, kumpulan, pelajaran, dan keahlian. Komponen yang keempat yaitu subsistem antarmuka pengguna. Merupakan fasilitas yang mampu mengintegrasikan sistem terpasang dengan penggunaan secara interaktif. Melalui sistem dialog ini, sistem diartikulasikan sehingga dapat berkomunikasi dengan sistem
yang dirancang atau pengguna dapat berkomunikasi dengan sistem pendukung keputusan dan perintah sistem pendukung keputusan melalui sistem ini. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai tahapan pembuatan sistem pendukung keputusan. Tahapan pembuatan sistem pendukung keputusan terdiri atas 8 langkah. Langkah yang pertama yaitu perencanaan. Dalam tahapan perencanaan lebih difokuskan pada penaksiran kebutuhan dan diagnosa masalah dengan mendefinisikan sasaran dan tujuan dari sistem pendukung keputusan dan menentukan kunci keputusannya. Langkah yang kedua yaitu riset. Riset merupakan penentuan approach yang relevan untuk keperluan pengguna dan ketersediaan sumber daya seperti software, hardware, vendor, sistem, kasus-kasus atau pengalaman-pengalaman yang relevan pada organisasi lain. Review riset yang relevan. Kemudian langkah yang ketiga yaitu analisis dan desain konseptual. Penentuan pendekatan terbaik dan sumber daya tertentu untuk mengimplementasi termasuk teknik, staf, finansial, resource, organisasi, misalnya dengan metode normatif, dengan pembuatan model yang bisa menyediakan info untuk kunci keputusan. Langkah yang keempat yaitu desain. Desain dalam tahap desain ini ditujukan untuk menentukan spesifikasi komponen-komponen dari sistem pendukung keputusan terdiri atas subsistem dialog, subsistem pemrosesan problem, basis data dan manajemennya, dan knowledge dan manajemennya. Langkah selanjutnya yaitu konstruksi dengan cara berbeda-beda tergantung pada desain dan tool yang digunakan. Implementasi teknik dari desain sistem dibangun, dites secara terus-menerus dan diperbaiki. Selanjutnya yaitu langkah implementasi, meliputi testing, evaluasi, demo, orientasi, training, pemakaian produksi. Adapun testing data output dibandingkan dengan spesifikasi desain. Evaluasi dilakukan terhadap kemampuan dari sistem pendukung keputusan sejauh mana dapat memenuhi keperluan pengguna. Dalam tahap ini cukup sulit untuk berubah dan berkembang karena tidak ada tanggal selesai dan standar perbandingan. Langkah selanjutnya yaitu perawatan dan dokumentasi, meliputi planning untuk membina dukungan terhadap sistem dan komunitas pengguna, termasuk pembuatan dokumentasi, penggunaan, dan perawatan. Langkah yang terakhir yaitu adaptasi. Dalam tahap ini merespon perubahan-perubahan dari pengguna melalui tahapan-tahapan yang di atas tadi. Baik, masuk pada kesimpulan. Kesimpulan dari makalah saya yaitu sistem pendukung keputusan adalah suatu sistem informasi yang berbasis komputer interaktif yang dapat memberikan alternatif dan solusi bagi pengambil dan pembuat keputusan untuk membantu manajemen dalam memecahkan masalah yang dihadapinya. Adapun karakteristik utama dari sistem pendukung keputusan adalah memasukkan sedikitnya satu model representasi sistem atau masalah. Berdasarkan model dapat dilakukan dengan berbagai macam tingkat abstraksi. Oleh karenanya model diklasifikasikan menjadi 3 kelompok menurut abstraksinya, yaitu yang pertama model ikonik, yang kedua model analog, yang ketiga model matematik, dan yang keempat manfaat model. Untuk dapat menerapkan sistem pendukung keputusan ada 4 subsistem yang harus disediakan, yaitu yang pertama subsistem manajemen data, yang kedua subsistem manajemen model, yang kedua subsistem pengetahuan, dan yang keempat subsistem antarmuka pengguna. Selanjutnya dalam pengambilan keputusan harus mengetahui jenis keputusan yang akan diambil, yaitu ada 3. Yang pertama keputusan terstruktur, yang kedua keputusan semi terstruktur, dan yang ketiga keputusan tidak terstruktur. Itulah materi dari makalah saya. Adapun kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.